Roy Suryo mau tidak mau harus diberikan kesempatan untuk membuktikan ijazah yang dipelitikan seperti apa. Karena ini berkait dengan alam fitnah. Anda melihat ada kejanggalan di situ. Kalau gitu kita ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, tapi sebenarnya ketika gelar perkara khusus itu dilakukan, kemudian ijazahnya ditunjukkan kepada tersangka dan juga kubu dari pengacara, maknanya apa? Seberapa signifikan ini untuk membantu kasus? Ya, gelar perkara itu kan sebetulnya untuk memastikan suatu perkara itu berjalan sesuai dengan koridor hukum. Memastikan bahwa bukti itu bernilai dalam suatu nanti pembuktian. Memastikan tentang lokus deliktinya, memastikan tentang tempus deliktinya. Semua memastikan sebelum dibangun suatu persidangan. Kan gitu, Mbak. Oleh karena itu sebagai bentuk ijazah itu juga dipastikan ada. Itu yang dilakukan kalau dalam perspektif polisi yang nanti dalam penuntut umum itu memang perspektif beliau kan gitu kan. Perspektif yang membuktikan nanti dalam suatu persidangan lah. Mas Roy juga perspektif yang berbeda. Ini suatu sampai kiamat tidak ketemu ini Mas, nggak ketemu. Lah ketemunya nanti di persidangan. Disitulah nanti sebagai bentuk persiapan apa yang dilakukan oleh Polda Metro yang kemudian melimpahkan pada penuntut umum itu mempunyai kualifikasi nilai atau tidak kan itu. Yang sementara ini pasti diyakini mempunyai nilai. Tapi apakah itu nanti betul atau tidak pembuktian di persidangan. Disitulah yang pasal 311 Mas Roy Suryo mau tidak mau harus diberikan kesempatan untuk membuktikan ijazah yang dipelitikan seperti apa. Karena ini berkait dengan alam fitnah, kan itu loh. Fitnah itu berkait dengan sesuatu yang tidak betul. Yang tidak betulnya di mana? Mudah-mudahan nanti di dalam pembuktian itu adalah suatu egaliter. Karena ini pembuktian forensik yang kita orang hukum tidak tahu. Forensik itu adalah ilmu pengetahuan untuk membantu membuktikan. Nah, disitulah nanti hakim harus melihat suatu luas tentang antara bukti satu, bukti yang lain, antara satu-satu dengan yang lain. Disitulah nanti suatu persidangan akan terlihat seperti yang kita harapkan. Kalau ke persidangan, berarti kan bukti yang dikantongi polisi juga sudah cukup. Kalau gitu Prof. Hipnu, tapi menjelaskan tahapannya ketika sudah gelar perkara khusus menuju ke persidangan, seberapa jauh lagi sebenarnya tahapannya? Apalagi yang masih harus dilakukan polisi sebelum sampai persidangan? Ya, ini kan sebetulnya kan pembuktian itu sebagai bukti tambahan atas 311 fitnah tadi, Mbak. Ya. Tapi 311 ini kan terkait suatu tindak pidana pencemaran baik, kemudian upload IT, kemudian dan sebagainya, rentetannya kan seperti itu. Tadi subjek awalnya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini nanti tantangan yang paling berat adalah majelis hakim melihat sejauh mana tentang digital forensik yang dibuktikan pada kedua pihak. Karena ini ilmu-ilmu lain. Hakim sarjana hukum, jaksa sarjana hukum, penuntut umum sarjana hukum. Sedangkan ini adalah ahli digital yang bisa mempercayakan. Maka dalam konteks hukum sebagai keterangan ahli forensik itu nanti keterangannya bebas. Bisa dipakai, bisa tidak oleh hakim. Sepanjang hakim melihat sebagai bentuk apa yang terjadi. Apalagi nanti dalam KUHA baru, nah ini yang menarik, adalah ada pengamatan hakim. Pengamatan hakim yang luas dari pembuktian yang awal sampai pembuktian sekarang diberikan keleluasaan. Kalau dulu kan petunjuk. Dengan demikian tantangan seperti ini akan melihat mana yang benar. Itulah nanti akan dilihat dalam konteks KUHA baru sebagai pengamatan hakim dari sejarah panjang proses pembuktian sampai di dalam proses pembuktian di persidangan yang menggunakan ahli forensik. Di situ tantangan yang paling cukup menjadikan perhatian.